Nama Seperiana 50200010. Pengembangan kurikulum 2013, paradigma baru dan kurikulum darurat yaitu sebagai berikut. Pengembangan kurikulum 2013 sudah disesuaikan dengan prinsip pengembangan kurikulum meliputi prinsip relevansi, fleksibel, kontinuasi, efektivitas, serta efisiensi. Namun demikian, kurikulum yang baik ini hanya diimbangi. Tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi. Pendekatan pengembangan kurikulum 2013 adalah competition basis kurikulum, bukan standar basis kurikulum, dan bersifat tematik. Prinsip umum pengembangan kurikulum adalah relevansi, fleksibilitas, kesinambungan, kreativitas, dan efektivitas. Prinsip-prinsip pengembangan suplemen kurikulum darurat. Suplemen kurikulum darurat dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di bawah koordinasi Kementerian Agama, kabupaten atau kota. 1. Berpusat pada potensi pengembangan kebutuhan kepentingan peserta didik di lingkungan kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip. 2. Beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan mempertimbangkan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi, daerah, jenjang, dan jenis. Tanggap terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, pada kurikulum darurat semangat ini. Relevansi dengan kebutuhan kehidupan pangan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan paradigma penyeluruhan dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian, keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara kesinambungan. Pertama, struktur kurikulum. Profil pendidik pelajar Pancasila (PPP) menjadi acuan dalam pengembangan standar ini. Standar proses dan standar penilaian atau struktur kurikulum capaian pembelajaran. Secara umum, struktur kurikulum paradigma baru terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru. Selain itu, setiap sekolah juga diberi keluasan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didiknya, dan program tersebut dapat disesuaikan dengan visi dan misi. Kedua, hal yang menarik dari kurikulum paradigma baru yaitu jika pada KTSP 2013 kita mengenal istilah KI dan KD, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melakukan belajar. Ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja, pada kurikulum baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan SD kelas 4 dan 5. Keempat, jika dilihat dari jumlah jam belajarnya, kurikulum paradigma baru tidak menepat jumlah jam pembelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku pada KTSP 2013. Sehingga setiap sekolah memiliki kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Kelima, sekolah juga diberi keluasan untuk menetapkan model pembelajaran kolaboratif antar materi, kolaboratif antar mata pelajaran, serta membuat asesmen lintas mata pembelajaran. Keenam, untuk mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi yang ada pada KTSP 2013 dihilangkan, maka pada kurikulum paradigma baru, mata pelajaran ini akan dikembalikan dengan mata pelajaran yaitu informatika. Ketujuh, untuk mata pelajaran IPA dan IPS jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersama.
Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi.